Yang pertama berkaitan dengan rata-rata. Nah, bagaimana apabila terdapat soal yang menanyakan tentang rata-rata? Rata-rata dapat kita cari dengan cara jumlah data dibagi dengan banyak data. Jadi rata-rata itu sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Rumus ini harus kalian pahami ya. Langkah pertamanya berarti ketika terdapat soal yang menanyakan rata-rata, kita cari terlebih dahulu jumlah datanya. Kemudian dilanjutkan cari banyak datanya. Apabila dua hal ini sudah diketahui, jumlah datanya sudah kita peroleh, banyak datanya sudah kita peroleh, lakukan pembagiannya. Bisa dipahami ya? Oke. Kita ambil contoh ya. Yang pertama misalkan hitunglah rata-rata dari data 9, 8, 7, 10, 7, 8. Oke. Di sini ya. Ada datanya. Nah, mungkin perlu Bapak sampaikan sebagai pengetahuan ya. Yang disebut dengan data itu adalah ini, sekelompok dari ini. Semuanya ini disebut data. Oke. Nah, apabila satu buahnya ini disebut dengan datum. Asing ya. Oke, ya jadi data itu terdiri dari beberapa buah datum. Oke, bisa dipahami? Nah itu istilah di dalam statistika. Jadi data itu jamak ya, banyak. Kalau datum itu tunggal. Data yang tunggal itu disebut datum. Nah, karena kita sepakat aja ya, karena istilah datumnya asing bagi kalian, untuk memudahkan pemahaman untuk sementara waktu kita samakan saja ya, baik data tunggal maupun data jamak kita sebutnya sebagai data saja. Oke, sepakat ya, untuk mempermudah saja. Nah, berarti ketika kita mencari jumlah data, langkah pertamanya kan kita harus terlebih dahulu cari jumlah data, berarti kita lakukan penjumlahan atau tambah-tambahkan saja. Jadi jumlah data itu sama dengan 9 tambah 8 tambah 7 tambah 7 tambah 10 tambah 7 tambah 8. Sehingga kita akan peroleh 56 ya. Betul? Oke. Ya, kita lanjutkan. Untuk mencari banyak data, dihitung saja. Ini data yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi terdapat 7 buah data. Betul ya? Jumlah data sudah kita peroleh, banyak data juga sudah kita peroleh. Kita lanjutkan dengan mencari rata-ratanya, yaitu jumlah data dibagi dengan banyak data. 56 dibagi 7 kita peroleh 8. Bisa dipahami? Mudah ya? Oke. Nah, ini tipe soal yang pertama. Ada dua tipe ya yang berkaitan dengan rata-rata. Yang pertama itu datanya masih dalam bentuk acak. Yang kedua datanya sudah disusun dalam bentuk tabel frekuensi. Kita lanjut saja ya. Oke. Nah, yang kedua di sini tentukan nilai rata-rata dari tabel frekuensi berikut. Ini tabel frekuensinya ada nilai 4, 5, 6, 7, 8, 10 ya. Kemudian frekuensinya 3, 4, 3, 3, 5, 1, 1. Nah, ini maknanya nilai 4 itu frekuensinya 3. Artinya 4 itu terdapat 3 buah ya. Jadi kalau kita susun dengan secara acak atau tidak dalam bentuk tabel frekuensi, maka datanya itu 4-nya ada 3 kali ya, 3 buah. 5-nya kemudian dilanjutkan dengan 5-nya ada 4 kali ya, 5, 5, 5 ya. Kemudian dilanjutkan 6-nya ada 3 kali dan seterusnya. Ini apabila dalam bentuk datanya ya. Betul? Oke. Nah, selanjutnya untuk mencari rata-rata, langkah pertamanya kita harus terlebih dahulu mencari jumlah data. Nah, berarti kita jumlahkan datanya. Kalian jangan menjumlahkan 4 tambah 5 ya. Tambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 9, tambah 10. Itu kurang tepat. Karena ingat 4 ini frekuensinya ada 3. Jadi 4 itu ada 3 kali. Berarti 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Jadi kita butuh kolom baru ya di sini. Kita cari terlebih dahulu 4 kali 3. Karena nilai 4-nya ada 3 sehingga kita peroleh 12. 5 kali 4 20. 6-nya ada 3 kali 18. 7-nya ada 3 kali jadi 21. 8 kali 5 40.
9, 10. Jadi jumlah datanya adalah kita jumlahkan ya. 12 tambah 20 tambah 18 tambah 21 tambah 40 tambah 9 tambah 10. Sehingga kita peroleh ini ya, hasilnya adalah 130. Betul nggak? Ya, betul ya. Oke. Nah, setelah jumlah datanya kita peroleh, kita lanjutkan dengan mencari banyak data. Banyak data itu sama dengan jumlah frekuensi. Berarti frekuensinya kita jumlahkan sehingga kita peroleh 3 tambah 4 tambah 3 tambah 3 tambah 5 tambah 1 tambah 1 yaitu 20 buah ya. Jadi terdapat 20 buah data. Oke. Ya, selanjutnya karena jumlah datanya sudah kita peroleh, banyak datanya juga sudah kita peroleh, maka untuk mencari data mudah ya. Kita lakukan pembagian saja. 130 dibagi dengan 20, kita peroleh 6,5. Bisa dipahami? Oke, hebat ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang median. Median atau nilai tengah ya. Untuk mencari median, karena ini nilai tengah, berarti langkah yang pertama harus kalian urutkan terlebih dahulu datanya. Jadi datanya diurutkan terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya hitung banyak datanya. Karena kan kita hendak mencari tengah-tengahnya ya. Berarti kita harus tahu dulu ada berapa buah datanya. Kita misalkan dengan N. Nah, ada dua jenis ya cara mencari median, atau kita bedakan ya. Setelah N-nya kita peroleh, kita bedakan jadi 2 karena N itu dimungkinkan ganjil, banyak datanya itu bisa ganjil, bisa genap. Nah, jika banyak datanya atau N-nya ganjil, maka median itu terletak pada data ke N tambah 1 bagi 2. Terletak ya, ini yang harus kalian garis bawah ini, terletak ya. Terletak pada data ke. Jadi kita cari, setelah kan diurutkan berarti ada data pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, setelah diurutkan ya, kita akan mencari data ke N tambah 1 bagi 2. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kita ambil contoh, misalkan N-nya itu ganjil ya. Misalkan banyak datanya itu ada 5. Banyak datanya ada 5. 5 itu kan ganjil. Berarti kita cari untuk mencari mediannya itu terletak pada data ke 5 tambah 1 bagi 2. 5 tambah 1, 6 bagi 2, 3. Jadi mediannya itu terletak pada data ke 3. Bukan 3 ya. Data ke 3. Paham? Misalkan ketika N-nya 7. 7 ganjil. Berarti 7 tambah 1, 8 bagi 2, 4. Berarti mediannya terletak atau pada data keempat. Paham? Oke. Nah, bagaimana kalau N-nya genap? Nah, jika N-nya genap, maka median itu terletak, ini yang harus kalian garis bawahi, di antara ya, terletak antara data ke N bagi 2 dan N bagi 2 tambah 1. Kita ambil contoh, misalkan datanya ada 10 buah, atau banyak datanya ada 10. 10 bilangan genap ya. Berarti mediannya terletak pada data ke 10 bagi 2, 5, dan 5 tambah 1, 6. Jadi mediannya itu terletak antara data ke-5 dan data ke-6. Antara, ngerti? Di tengah-tengah ya. Di antara data ke-5. Misalkan data ke-5-nya katakan D5 lah. Berarti ini D5, ini D6. Nah, mediannya di sini. Ini mediannya. Oke? Paham? Oke. Nah, selanjutnya jika ganjil, jadi kita dapat kesimpulan ya, median itu sama dengan data ke N tambah 1 bagi 2. Jika N-nya genap, jika banyak datanya genap, maka median itu data ke N bagi 2 atau N per 2. Kita cari terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan dengan data setelahnya, atau N bagi 2 tambah 1, data ke N bagi 2 tambah 1, kemudian hasil jumlahnya kita bagi 2. Jadi misalkan ini datanya ada 10, berarti terlebih dahulu kita cari data ke-5-nya berapa, kemudian data ke-6-nya berapa, kemudian jumlahkan bagi 2, kita peroleh mediannya. Oke? Masih bingung? Oke. Kalian harus membiasakan